Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, mohon izin perkenalkan. Saya Syahrul Ramlan, seorang guru mata pelajaran seni budaya dari SMA Negeri 3 Sidrap, Kabupaten Sidenreng Rapang. Saya juga seorang mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022 pada LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk 229-028-495-004. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 3 Sidrap dengan siswa kelas 11 IPA 1. Dengan materi pengertian gambar bentuk 2 dimensi dengan modifikasi objek menggunakan teknik stilasi, distorsi, dan deformasi. Demikian, mohon bimbingan dan arahan Bapak Ibu dosen penguji. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Itu kelas bisa disiapkan dulu. Ya, siap, guys. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bersalah kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya absen, terlebih dahulu kita berdiri semua, ya. Kita akan menyanyikan lagu. Membangkitkan rasa nasionalisme yang ada pada diri setiap siswa, yang ada pada. Dengan namanya saya absen dulu. Andi Besek, Hadir Pak. Ahmad Ferdiansa, Pak. Alia, Hadir Pak. Arvina, Izin. izin kemana ini? Ada acara keluarga Pak. Oh, jangan keluarga. Sudah dihubungi wali kelasnya? Sudah Pak. Sudah. Oke. Asrul Jaya, Awal, Hadir Pak. Desta, Hadir Pak. Dimitri,
Farah Ramadhani. Hadir Pak. Farul Alamsyah. Ada yang di Farul? Tidak ada. Hari ini tidak masuk. Asnida Hadir Pak. Muhammad Juwandi. Muhammad Rehan. Muhammad Salman. Muhammad Ferdi. Hadir Pak. Musdalifah. Hadir Pak. Zika Salsabila. Hadir Pak. Muhammad Reza. Hadir Pak. Oke. Jadi ada beberapa teman kalian di sini kehadirannya ada yang sakit dan ada yang alfa. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan temannya insya Allah pertemuan berikut sudah bisa bersama-sama kita kembali dalam kelas ini. Kita akan pelajari materi tentang karya dua dimensi. Bagaimana karya dua dimensi itu, kemudian teknik-teknik apa yang digunakan. Ya, nanti akan kita bahas. Sebelum kita bahas, saya ingin mereview kembali tentang pelajaran pertemuan yang lalu. Di antaranya, saya ingin bertanya tentang unsur-unsur seni. Masih adakah yang ingat apa itu unsur-unsur seni? Oke, silakan. Unsur-unsur yang saya ingat diantaranya yaitu garis, tekstur, warna, ruang, bentuk, nilai, dan titik. Ya, bagus sekali. Jadi unsur-unsur seni itu kita harus ingat ya. Karena kenapa? Unsur-unsur ini yang akan kita terapkan pada karyanya. Oke, selain dari unsur-unsur seni, ada juga prinsip seni. Prinsip dasar yang harus kita tidak boleh sebenarnya dilupakan ini. Karena kenapa? Ini akan kita terapkan pada karyanya. Siapa yang bisa? Oke, silakan Reza. Prinsip seni yang saya tahu diantaranya adalah irama, keseimbangan, dan proporsi. Oke, bagus sekali. Jadi sebenarnya ini prinsip yang paling utama dalam seni itu adalah proporsi ya. Jadi harus kita tahu mengenai proporsi karya yang akan kita gunakan. Karena mungkin 5 orang satu kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, langsung saja di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang yang satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Coba yang di belakang dalam sini sama temannya di belakang. Kita bagi satu kelompok itu 5 orang. 2 orang ke sini, 2 orang ke sini, belakang ambil kursinya. 1 orang ini sudah. Situ belakang. Dapat. Oke, masing-masing sudah terbentuk kelompoknya. Jadi saya akan bagikan lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi sebentar ya. Dengan kegiatan refleksi kelompok 1. Silakan diisi namanya, nama kelompoknya, kemudian nama teman-temannya. Kemudian kelompok 4. Kelompok yang saya kasih. Oke, silakan kalian baca baik-baik. Karena itu yang akan kalian isi sebentar.
sambil kalian baca, mungkin ada di antara kalian bertanya-tanya apa kira-kira kaitannya materi hari ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya kita tidak pernah lepas dari yang namanya seni, baik itu di rumah, di jalan, bahkan sampai ke sekolah, itu kita tidak lepas dari yang namanya seni. Contohnya apa? Saya berikan contoh satu. Seni terapan. Seni terapan ini sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Seni terapan ini biasa juga disebut dengan seni pakai, di mana seni yang lebih mengutamakan fungsi pakainya, fungsi gunanya, ya, ada kegunaannya. Misalnya saja yang akan kita bahas nanti adalah tentang sebuah karya. Jadi ini bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bahkan mungkin kalau ada yang pesta ataupun kalau mungkin dari segi busana, ya, itu bisa diterapkan semua. Untuk kali ini kita akan membahas KD-nya adalah membuat karya seni rupa dua dimensi dengan memodifikasi. Perhatikan gambar di atas. Nah, di sini ada 3 gambar. Pertanyaan saya, apa yang kalian bisa hubungkan dari gambar ini? Siapa kira-kira yang bisa melihat apa yang kalian dapat dari gambar ini? Mungkin di sebelah sana kelompok pertama. Saya dari gambar adalah perbedaan kebudayaan. Ya, kebudayaan. Oke, saya tulis di sini ya. Kelompok pertama, kebudayaan. Kemudian bagian sini siapa? Istiadat. Adat istiadat. Oke. Yang di sana? Iya, motif. Bagus sekali ya. Ada lagi? Oke, silakan awal. Budaya Ya? Suku. Oke, bagus sekali. Ya, suku. Suku apa di sini? Kalau boleh lihat? Dayak Dayak dengan Papua. ya. Dayak dengan Papua. Ada lagi? Ya? Oh ya, enak ya. Oke, saya bahas sebentar mengenai gambar-gambar ini. Perhatikan baik-baik. Jadi gambar ini itu tidak lepas dari yang namanya seni budaya. Kenapa? Ya, semua jawaban kalian di sini benar. Gambar yang pertama di sini adalah kebudayaan. Kita bisa lihat kebudayaan dari daerah apa lagi? Dayak dari mana? Kalimantan. Bagus sekali. Jadi dari Kalimantan, kemudian dari Papua. Ini dari mana? India, ya, dari India. Nah, di sini semua adat istiadat juga termasuk. Kemudian yang paling penting di sini adalah motifnya. Nah, setiap gambar ini ada motif yang berbeda. Coba perhatikan di gambar pertama. Jadi ada motif di sini memperlihatkan apa namanya gigi, ya. Kemudian ada motif-motif yang lain. Nah, di gambar yang kedua di sini juga ada motif dan lebih ekstrimnya lagi, dia menggunakan motif ini pada seluruh badannya, bahkan wajah. Nah, gambar ketiga di sini juga ada motifnya. Tapi motif inilah yang sekarang jadi trendy di tempat kita ya. Kalau misalnya biasa ada acara pernikahan atau ada acara-acara yang lain, bahkan mungkin seorang wanita untuk mempercantik dirinya itu menggunakan henna.
ya. Kalau ada laki-laki yang membuat seperti ini perlu dipertanyakan ya. Oke, selanjutnya perhatikan di atas. Nah, indikatornya, sama kalian di sini dulu, apa yang akan kalian capai? Indikatornya diantaranya adalah membuat karya seni rupa gambar bentuk dua dimensi dengan memodifikasi objek. Ya. Jadi ada gambar bentuk yang dimodifikasi, tentunya menggunakan teknik. Yang pertama adalah teknik stilasi, distorsi, dan deformasi. Kemudian yang kedua, bereksplorasi dengan berbagai media dan teknik. Jadi kalian akan bereksplorasi dengan berbagai media. Apakah medianya berupa sebuah aplikasi atau mungkin imajinasi kalian, itu nanti bebas ya. Kemudian setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil dari karya kalian tentang konsepnya seperti apa, kenapa kalian membuat karya seperti itu. Tentunya kita tidak copy paste ya, kita tidak mengcopy paste sebuah karya, tapi kalian betul-betul membuat karya tentunya berdasarkan dari imajinasi kalian, ide kalian. Kalian bisa melihat sebenarnya. Kita terapkan di sini ATM. Apa itu ATM? Apa itu ATM? Ada yang tahu? Bukan kartu ATM ya. Ya. ATM di sini mengamati, tiru, modifikasi sesuai materi kita yaitu modifikasi. Jadi kalian melihat yang modifikasi. Oke, paham sampai di sini? Paham. Nah, tujuan pembelajarannya memahami pengertian gambar bentuk dua dimensi, kemudian membuat karya seni rupa, kemudian bereksplorasi dengan berbagai media dan teknik, kemudian mempresentasikan konsep berkarya modifikasi secara tertulis dan lisan. Nah, coba perhatikan di atas. Ini adalah pengertian dari gambar bentuk. Menurut Mesra tahun 2009 di halaman 8, gambar bentuk adalah suatu kegiatan memindahkan objek model yang dilihat langsung ke atas bidang gambar dengan lebih mengutamakan kemiripan terhadap model tersebut. Jadi harus sama apa yang kalian lihat objeknya itu harus sama persis dengan apa yang kalian pindahkan dalam sebuah gambar objek. Nah, kita lihat di sini tentunya gambar bentuk ini sama dengan copy paste ya, sama dengan copy paste. Melihat sebuah objek harus sama dalam penggambarannya. Kita bisa lihat modifikasi di sini berarti pengubahan terhadap sesuatu ya. Terhadap sesuatu, modifikasi juga dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan mengubah sesuatu yang telah ada dengan menambahkan atau mengurangi beberapa hal hingga menjadi suatu bentuk yang baru dari bentuk sebelumnya. Jadi modifikasi ini diubah, tapi kita tidak mengubah bentuk aslinya. Oke, paham sampai di sini? Nah, lanjut. Nah, perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Singa. Kalian tahu gambar singa? Tahu. Nah, seperti inilah gambar yang akan kalian modifikasi. Jadi kita modifikasi, tapi tentunya tidak mengubah dari gambar itu sendiri. Kalau singa tetap singa, ya, tidak mungkin berubah jadi harimau. Nah, tentunya kita akan menggunakan teknik. Yang pertama adalah teknik stilasi. Nah, coba lihat di sini, apa itu teknik stilasi? Teknik stilasi adalah teknik mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat. Nah, di sini saya garis bawah ya. Dari berbagai arah dengan penggayaan. Dibuat menjadi bermacam-macam bentuk baru. Bentuknya di sini ornamental atau hiasan.
tentunya bersifat dekoratif. Ciri khas bentuk aslinya masih terlihat. Sama gambar singa ini tetap terlihat bentuk aslinya, tapi digayakan. Coba perhatikan, di sini banyak bentuk-bentuk hiasan ornamental, dekoratif. Seperti misalnya bagian mata. Kita lihat di sini matanya ada bentuk segitiga. Ya. Nah, di sini juga ada segitiga. Jadi nanti kalian membuat seperti ini. Kalian menambahkan bentuk-bentuk geometris dalam gambar, apa itu segitiga, lingkaran, segi empat, bahkan garis-garis. Seperti misalnya garis-garis ini diagonal. Ya. Cuman kalian harus susun dengan rapi. Tentunya memakai alat bantu seperti mistar, ya, kemudian jangka, busur, dan lain sebagainya yang bisa membantu kalian dalam membuat gambar ini. Oke, paham sampai di sini? Kita lanjut. Oke, perhatikan di atas. Karena ini sebenarnya materi yang kalian akan isi LKPD-nya tentunya dengan berdasarkan dari materi ini. Ada soal nanti di situ yang harus kalian jawab, ya. Nah, lanjut, masih teknik stilasi. Teknik stilasi di sini mempunyai bentuk. Ada dua bentuk. Di antaranya yang pertama adalah bentuk geometris. Tadi sudah saya berikan contoh tentang bentuk geometris. Kemudian bentuk naturalis. Nah, tadi kita sudah sepakati, sudah paham tentang bentuk geometris. Itu ada lingkaran, segitiga, segi empat, ya. Bahkan mungkin ada motif-motif. Di antaranya adalah motif mender, filin, banji, swastika, kau maupun tumpal. Nah, sedangkan bentuk naturalis di sini bentuk berdasarkan benda yang ada di alam sekitar. Contohnya, bentuk naturalis ini adalah perubahan daun, binatang, manusia, bintang, awan, dan lain-lain. Jadi banyak sebenarnya bentuk yang bisa kita gunakan. Oke, lanjut. Perhatikan motif ini, motif di atas. Ada yang tahu ini motif dari daerah mana? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan, ya. Dari Toraja, Tanah Toraja, ya. Nah, ini dari Tanah Toraja, motif ini. Motif ini itu diukir pada dinding-dinding rumah adat Tongkonan, rumah adat di sana, ya. Atau ada yang pernah ke Toraja? Siapa yang pernah ke Toraja? Ada? Ya. Pernah lihat kan rumah adat Toraja? Nah, di dinding rumah adatnya itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran seperti itu. Katanya itu kalau istilahnya rugi jadi orang Sulawesi Selatan kalau tidak pernah menginjakkan ke Tanah Toraja. Nah, jadi kalau ada waktu silakan jalan-jalan ke sana kalau liburan, ya. Itu menambah wawasan kalian tentang pengalaman-pengalaman yang kalian lihat di sana. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan motif yang pertama. Ini biasa disebut dalam bahasa Toraja itu Babare Allo, yang berarti matahari. Kita lihat di sini modelnya berbentuk apa? Berbentuk lingkaran. Jadi ada bentuk-bentuk yang lain, bentuk geometris selain lingkaran. Siapa kira-kira yang bisa menunjukkan bentuk-bentuk geometris yang lain? Ada yang bisa maju ke depan? Silakan. Siapa yang bisa? Ada yang bisa menunjukkan bagaimana bentuk geometris ini? Oke, silakan. Coba
Iya, yang mana lagi? Ini kayak Yang mana lagi? Belum bisa Pak. Ya, hanya segitiga. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Oke, perhatikan. Apa tadi kalau bentuk geometris selain segitiga? Lingkaran. Apa lagi? Segi empat. Apa lagi? Trapesium. Ya. Tadi temannya sudah melingkari bentuk segitiga ini. Oke, sudah benar. Nah, perlu kita lihat di sini ada persegi ya. Ada persegi empat. Nah, ini juga sudah masuk ke dalam bentuk geometris. Ada lingkaran. Lingkaran di sini ada ya. Bahkan di sini ada yang setengah lingkaran, bentuk melengkung, garis melengkung. Oke. Nah, ini menyimbolkan bahwa motif ini karena berbentuk lingkaran ini kan seperti bentuk matahari ya. Itu menyimbolkan kalau di daerah Toraja itu kebesaran, keagungan, kesatuan ya untuk motif ini. Nah, sedangkan motif yang kedua, ada yang tahu motif apa ini? Motif yang kedua? Ya? Tanduk kerbau. Ya, bagus sekali. Di sini ada tanduknya ya. Bisa kita lihat. Dalam bahasa Toraja, motif ini biasa disebut motif patedong. Patedong ya. Karena kita ternyata di Toraja itu hewan yang sangat disayangi, dimuliakan itu adalah kerbau. Bayangkan di sana kalau mempunyai kerbau yang kerbau belang istilahnya, itu harganya luar biasa, bahkan mencapai miliaran. Ya. Nah, itulah keragaman dari daerah kita. Oke, paham sampai di sini? Kita lanjut. Nah, selain motif-motif, ternyata ada juga bentuk-bentuk yang lain. Mungkin di kehidupan kita sehari-hari kita tidak lepas dari motif ini atau bentuk ini. Yang mempunyai rumah kayu masih ada di sini? Masih ada? Oke, bagus sekali. Yang ada rumah kayunya, coba perhatikan bagian atasnya. Bagian apa istilahnya? Pipa laja. Ya, pipa laja. Coba perhatikan bagian atasnya itu biasa posisinya berbentuk tanduk ya. Coba perhatikan. Nah, ini. Ya. Jadi ada yang begini dari kayu, ada juga yang seperti ini dari tanduk asli. Apa kegunaannya? Biasanya itu di di strata sosial, kepala kerbau itu disimpulkan sebagai bumi yang subur. Tentunya dalam strata sosial, tingkat sosial, biasa itu ada keluarga keturunan raja ya. Biasa disebut karaeng, andi, ya, datu dan lain sebagainya. Kemudian, ini juga dalam rumah kayu itu bagian sisinya kanan dan kiri itu biasa ditempatkan motif seperti ini. Ayam jantan. Ternyata orang-orang dulu, orang tua kita dulu itu tidak memberikan asal sebagai hiasan seperti ini, tapi mempunyai makna filosofis. Ada makna filosofis yang disampaikan mengenai motif ini. Seperti misalnya motif ayam ini motif ayam, ya. Itu ternyata menyimbolkan bagaimana itu ayam. Tentunya ayam jantan itu simbol apa? Ada yang tahu? Simbol keberanian, ya. Kan
Tahu Sultan Asuddin istilahnya? Apa julukannya? Ayam jantan dari timur. Kita lanjut ke teknik berikutnya. Teknik yang kedua adalah teknik deformasi. Perhatikan baik-baik teknik deformasi ini, karena teknik ini akan kalian terapkan juga pada karyanya nanti. Nah, deformasi di sini adalah menggambar yang mengubah bentuk asli. Ingat, bentuk asli. Coba amati gambarnya. Dari berbagai arah kemudian disederhanakan proporsinya atau bentuk aslinya menjadi sesuatu yang baru dan terlihat lebih sederhana. Jadi lihat gambarnya, ini adalah bentuk asli kupu-kupu, kemudian disederhanakan dalam bentuk atau motif seperti ini. Nah, mungkin salah satu contohnya ini biasa diaplikasikan pada bagian-bagian tubuh, biasa disebut dengan tato, ya. Pernah lihat tato? Teknik deformasi ini biasa diterapkan pada kendaraan. Nah, kalau kita lihat bentuknya ini adalah bentuk api, ya, bentuk api, kemudian disederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Bahkan untuk baju kaos juga biasa saya dapatkan seperti ini. Adalah teknik distorsi. Perhatikan baik-baik teknik distorsi ini. Ya, gambarnya seperti ini. Distorsi ini lebih mengarah ke melihat objek dari berbagai sumber, kemudian objeknya ini dilebih-lebihkan dalam artian misalnya matanya, kemudian hidungnya, makan mulutnya itu digambar tidak proporsi, masing-masing di luar dari proporsi. Ada yang tahu gambar apa ini? Kambing. Kambing. Hewan apa biasanya kambing? Rusa. Jadi, kita lihat dari hewan yang lain. Hewan apa? Ikan. Perhatikan di sini. Apa yang dilebihkan di sini? Giginya, ya. Giginya, kemudian apanya lagi? Apanya lagi? Ya? Siripnya. Perhatikan siripnya di sini. Dia seperti sayap kelelawar, ya. Kemudian matanya, ya. Nah, inilah beginilah teknik distorsi. Dilebihkan. Sudah paham semua mengenai materi tadi yang sudah saya jelaskan? Kesimpulan untuk hari ini, dari 3 teknik yang digunakan, jadi ada bentuk stilasi, ada distorsi, ada deformasi. Nah, di sini stilasi itu lebih mengarah ke bentuk hiasan, penggayaan. Tentunya di sini harus tegas, kesan datar, kemudian untuk bentuknya sih ada pengulangan. Dimana tadi prinsip dasar seni itu yang lebih utama, yaitu irama, ya. Kemudian distorsi ini bentuknya dilebih-lebihkan pada bagian difokuskan, sama seperti tadi contoh gambar ikan, ya. Misalnya giginya, ya, itu yang dilebih-lebihkan sehingga menyebabkan ada perbandingan proporsi, ya. Kemudian deformasi, di sini bentuknya lebih sederhana, proporsi dan susunan bentuknya berubah dari bentuk aslinya. Oke, paham sampai di sini? Kemudian untuk ini, ya, jangan lupa dikerjakan. Silahkan dikerjakan, silahkan diskusi dengan teman kelompoknya. Untuk LKPD yang saya bagikan, silahkan diskusi, kemudian kalian jawab.
bagaimana SKPD-nya? Apakah sudah selesai? Sudah selesai semua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, permainan warna. Karena tadi ada teman yang kurang fokus, maka kita akan kembalikan dulu fokusnya dengan melakukan permainan warna. Nah, kita cek dulu. Ini warna apa? Merah. Dalam bahasa lanjut. Alumi. Lanjut. Udara. Berarti kurang fokus ya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Perhatikan warnanya. Jadi jangan baca, jangan melihat dari tulisannya, tapi lihat dari warna. Oke, perhatikan. Jadi ya alhamdulillah fokusnya sudah kembali sebagian ya. Jadi Pak, Kita kembalikan dulu ke materi setelah kita bermain sama KPD. Yang sudah KPD-nya silakan kumpul ke depan. Saya mulai dari kelompok 1. Silakan bawa ke meja. Oke, kelompok 3. yang bawah Tadi, jadi semua sudah lengkap. Sudah lengkap semua LKPD-nya. Jadi insya Allah nanti saya periksa. Untuk pertemuan berikut, saya akan memberikan tugas. Jadi di sini setelah kalian memahami materi-materi yang saya sampaikan tadi tentang beberapa teknik yang kita gunakan pada saat berkarya, yaitu yang pertama adalah teknik apa? Stilasi. Yang kedua? Deformasi. Yang ketiga? Distorsi. Jadi ada 3 teknik yang akan kalian gunakan. Pertemuan berikut kalian siapkan alat dan medianya, ya. Seperti misalnya pensil, kemudian mistar, busur, jangka, dan medianya adalah kertas gambar A3. Ingat ukuran gambar ukuran A3 ya. Jangan kertas gambar yang kecil itu yang seperti buku gambarnya anak SD ya. Ya, saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Ketua kelas mungkin bisa disiapkan. Siap, break. Sebelum pulang marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Salam kepada Pak Guru.